Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Dan di pertemuan minggu ini dan minggu depan akan kita mempelajari tentang bagaimana komunikasi interpersonal. Nah, kita langsung saja. Kita langsung masuk menuju komunikasi interpersonal. Apa sih sebenarnya komunikasi interpersonal dan bagaimana komunikasi interpersonal itu perlu diterapkan, ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa komunikasi interpersonal itu adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, interpersonal skill itu membutuhkan yang namanya leadership, ada motivation, ada teamwork, ada juga caring, ya, ada juga active listening, di mana komponen-komponen atau indikator interpersonal skill ini dibutuhkan ketika kita melakukan proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan juga perasaan, ya, yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, di sini ada beberapa definisi komunikasi interpersonal dari beberapa ahli, ya, salah satunya dari Muhammad tahun 2025. Ini proses pertukaran informasi di antara seseorang yang paling kurang seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang atau yang dapat langsung diketahui balikannya. Nah, menurut De Vito tahun 1989, penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Nah, yang lainnya Anda bisa cermati kembali, ya, tentang apa itu definisi komunikasi. Ya, contoh komunikasi interpersonal paling gampang adalah ada dua orang sahabat yang saling mencurahkan isi hatinya. Pertengkaran antar tetangga, ya, kemudian pertengkaran kakak adik, perbincangan dosen mahasiswa saat bimbingan skripsi, dialog antara dokter serta pasien, dan lain sebagainya. Nah, ini ada klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah interaksi intim. Bagaimana kita bisa berinteraksi secara dekat atau secara personal. Dan yang kedua ada percakapan sosial. Yang berikutnya ada interogasi atau pemeriksaan. Ini bisa dilakukan oleh peneliti maupun oleh pihak berwajib, gitu ya. Yang diperlukan untuk melakukan interogasi atau pemeriksaan. Yang terakhir adalah proses wawancara, dan ini juga dilakukan oleh mahasiswa, peneliti, dosen, dan juga guru dan berbagai stakeholder lainnya. Nah, menurut Judy Pearson tahun 1983 itu menyebutkan ada 6 karakteristik komunikasi interpersonal. Ya, yang pertama itu komunikasi antar pribadi dimulai dari diri sendiri. Ya, pasti teman-teman pernah dong berkomunikasi dengan diri sendiri, bagaimana Anda mencoba melawan apa yang ada di benak Anda atau di pikiran Anda. Anda berusaha ngobrol dengan diri Anda sendiri, ya. Yang kemudian yang kedua ada komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi yang mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi, ya. Yang keempat, ada komunikasi antar pribadi yang bersifat transaksional. Jadi apapun komunikasinya biasanya harus ada transaksional. Yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Ayo nggak bisa dipisahkan nih, harus saling bergantung. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa. Kalau nggak ada saya, dia pun nggak bisa, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Nah, ini tadi penjelasan dari 6 klasifikasi dari komunikasi, ya. Yang berikutnya adalah aspek psikologi komunikasi interpersonal. Ada apa saja? Nah, dan tujuan komunikasi interpersonal itu apa saja? Yang pertama, dengan kita melakukan komunikasi interpersonal, yang pertama itu kita bisa menemukan diri sendiri. Kita bisa lebih memahami apa yang ada di pikiran kita atau mungkin di benak kita, lalu kemudian kita mm, bisa mengerti bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat, lalu kemudian kita bisa melakukan apa di kemudian hari. Kita bisa menemukan diri sendiri. Yang kedua, menemukan juga dunia luar. Artinya dengan kita melakukan komunikasi interpersonal, pasti kita bisa menemukan dunia luar. Apapun itu, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang ada di luar, kita jadi mengetahui sesuatu hal yang baru dengan adanya uh, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Dengan komunikasi interpersonal, teman-teman itu tentu akan menjadi memiliki hubungan yang baik.
baik itu dengan teman, saudara, ataupun kolega, ataupun rekan, ya. Yang keempat, mengubah sikap dan tingkah laku. Komunikasi interpersonal ini Anda akan bisa mengubah sikap dan tingkah laku semakin Anda banyak bicara, terutama dengan orang-orang yang tentu semakin beragam, ya. Ada orang yang ngomongnya tinggi, ya. Ada orang yang ngomongnya rendah komunikasinya. Tentu kita akan menjadi memahami bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita bertingkah laku. Misalnya Anda datang, pergi bertemu dengan orang di hotel bintang 5, sama Anda pergi ke pasar tradisional, ya. Tentu Anda akan menyikapi bagaimana sikap Anda dan bagaimana cara komunikasi Anda, dan ini penting untuk juga Anda pahami. Yang kelima, untuk bermain dan kesenangan, ya. Tentu dengan bermain, ya, dengan teman atau dengan saudara, family, ya, tentu kita bisa lebih dekat hubungannya dengan menjalin komunikasi interpersonal. Terakhir adalah untuk membantu sesama di sosial masyarakat. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada problematika di masyarakat, seperti teman-teman mahasiswa sekarang misalnya menjalankan program PPK Ormawa, ya. Nah, ini ada problematika yang ada di lapangan, di masyarakat, di desa, kemudian teman-teman mahasiswa berpikir bersama untuk saling berinteraksi, untuk saling berkomunikasi secara interpersonal satu dengan yang lainnya. Nah, ini berpikir untuk apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Nah, hal-hal inilah tujuan yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi interpersonal. Memiliki kemampuan dalam komunikasi interpersonal ini tentu uh, sangat berguna ya bagi aktivitas seseorang. Contohnya seperti kegiatan bisnis, perdagangan, konseling, pelatihan, bimbingan, pemecahan konflik. Pak, kalau kerjaannya yang nggak perlu komunikasi, misalnya menulis, siapa bilang? Misalnya, atau ngapain lah desain atau IT, nggak perlu berinteraksi dengan orang lain, siapa bilang? Tentu semuanya pasti membutuhkan komunikasi interpersonal, ya. Menulis pun dia harus berkomunikasi dengan editor, harus berkomunikasi dengan penerbit, harus berkomunikasi dengan hal-hal yang lain yang terlibat dalam penulisan itu. Begitupun desain, begitupun IT, pasti pasti dia harus melakukan komunikasi interpersonal dengan rekan, ya. Nah, ini uh, efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan 5 kualitas yang dipertimbangkan. Ya, kalau Anda berkomunikasi secara interpersonal, pastikan ada 5 komponen ini yang membuat Anda itu semakin efektif. Yang pertama, keterbukaan dan berterus terang atau openness. Jadi nggak usah merasa kita itu misalnya sudah S1, merasa diri Anda lebih pintar gitu ya, atau lebih wawasan lebih banyak tahu. Padahal ketika berdiskusi dengan masyarakat Anda tidak tahu, karena mungkin Anda terlihat tidak mau terlihat tidak tahu, atau Anda mungkin malu terlihat tidak tahu, akhirnya Anda tidak terus terang. Dan itu menjadi komunikasi internal tidak efektif. Anda iya, 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 paham, paham, tapi sebenarnya Anda tidak paham. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Maka terbukalah, berterus terang. Begitupun sama dosen, nggak usah malu untuk bahwa Anda menyatakan bahwa Anda tidak tahu. Tidak tahu itu pun nggak apa-apa, bahwa oh Anda tidak tahu, maka apa yang harus Anda lakukan adalah belajar. Maka dengan terbuka dan terus terang, Anda akan bisa lebih baik lagi dalam komunikasi. Yang kedua adalah empati. Ya, yang ketiga sikap mendukung atau supportiveness. Yang keempat sikap positif. Dan yang terakhir adalah kesetaraan atau equality. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami bersama, ya, dengan melakukan atau dengan mengingat 5 komponen ini, maka komunikasi interpersonal Anda bisa menjadi lebih kuat dan lebih efektif. Ya, tentu di dalam komunikasi sering sekali nah, menemukan ketidakpastian atau menemukan keraguan atau menemukan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, ketidakpastian komunikasi ini akan kita temukan terutama ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang sebelumnya belum pernah dikenal sama sekali, misalnya ya. Oh, dia itu bagaimana dahulunya, atau siapa dia, atau bagaimana dia dahulu, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat ketidakpastian yang tinggi akan menciptakan jarak, dan tingkat ketidakpastian yang rendah akan bersifat menyatukan.
ya. Nah, biasanya kalau kita memiliki kepastian yang jelas, tentu hubungan kita akan menjadi semakin dekat gitu ya. Ketika kita saling terbuka, tentu kita akan menjadi lebih semakin dekat. Nah, ketika komunikator menemukan kesamaan dengan lawan bicara, ya maka ketertarikan di antara mereka akan meningkat dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi justru berkurang. Hmm. Justru berbeda ketika Anda atau Anda berkomunikasi dengan seseorang yang lawan bicaranya itu tidak menemukan kesamaan, justru bakal banyak sekali informasi-informasi yang berbeda. Ya, misalnya Anda suka naik gunung, sedangkan saya sukanya belajar, misalnya ya. Anda akan bertukar pikiran bagaimana sih naik gunung, bagaimana sih belajar, atau Anda naik gunung ada yang suka yang ke laut diving, bagaimana sih survive di diving, bagaimana survive di gunung dan lain sebagainya. Jadi topiknya akan menjadi semakin beragam dan informasi yang didapat juga lebih baik. Ya, daya tarik dan keinginan berafiliasi yang ada di diri individu memiliki hubungan positif dengan upaya mengurangi ketidakpastian. Nah, tentu dalam komunikasi juga memiliki hambatan. Nah, hambatan-hambatan seperti apa? Ada hambatan eksternal, ada hambatan internal, dan hambatan semantik. Nah, dalam hal ini, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut tentang apa itu hambatan eksternal, apa itu hambatan internal, dan apa itu hambatan semantik. Ini sebagai tugas buat Anda di rumah untuk Anda pelajari lebih lanjut, kira-kira apa hambatan-hambatan eksternal, internal, dan semantik, dan tolong diberikan contohnya. Ya, oke. Saya pikir itu pertemuan hari ini. Terima kasih banyak perhatiannya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan tentang komunikasi interpersonal yang kedua. Kita akan lebih memperdalam lagi tentang bagaimana hubungan interpersonal atau komunikasi interpersonal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.